Sekretaris Ma, kau mencariku? Oh, Mingce. Sekretaris Sun dari komunitas Wangkang mengabarkan ada anggota partai beriman di sana. Itu tidak bisa diterima. Segera urus masalah itu. Dia harus melepaskan kepercayaannya dan dikeluarkan dari partai. Kita belum menyelesaikan penyelidikan tahunan anggota dan kader partai. Maka, jadikan dia sebagai contoh. Baiklah. Oh, Sekretaris Ma. Aku menerima laporan bahwa Sekretaris Desa Chouchia menerima suap. Aku baru akan menyelidikinya. Desa Chouchia? Bukankah Chowe Guo di sana? Iya, itu dia. Apa kau tidak tahu hubungannya dengan wali kota Wang? Hah? Itu disimpan saja dulu. Baiklah. Tangani dulu orang yang beragama ini. Ini adalah masalah politik dan harus dihukum dengan berat. Cepat diselidiki. Jika dia bertobat dan mau meninggalkan agamanya, keluarkan dia dari keanggotaan partai. Jika tidak kooperatif, bawa dia ke kantor polisi dan tangani dengan keras. Oh ya, Ya, aku sudah menelepon Sekretaris Sun. Dia akan menemanimu. baiklah, aku mengerti. Sial. Mengapa dia tidak bisa hidup dengan damai? Dia harus mencari agama. Dia harus ditangani. Seorang anggota partai beriman. Dia pasti orang baik. Aku juga percaya kepada Tuhan. Aku harus melindunginya. Aku tidak bisa mengikuti partai menghukum orang yang beriman. Undang-undang jelas menjamin kebebasan beragama. Imanku dilindungi undang-undang. Mengapa kau memaksaku untuk melepaskan imanku? Jadi isi undang-undang hanya untuk dipamerkan? Hanya untuk dilihat orang asing? Tuan Lin, kau sudah lama dididik oleh partai, dan kau masih belum paham fungsi undang-undang itu. Kebijakan partai satu-satunya hukum yang sah. Menentang partai untuk beragama adalah pengkhianatan. Kau melawan partai. Apa kau tahu akibatnya jika kau tidak melepaskan imanmu? Partai politik lain di dunia tidak membatasi kepercayaan beragama. Hanya partai komunis. Bahkan hingga mengeluarkan orang beragama dari partai. Kebijakan ini tidak benar. Jika partai hanya berisi orang ateis yang menolak Tuhan dan melawan surga, harapan apa yang tersisa untuk partai? Apa kita bisa berjuang untuk kebaikan rakyat? Aku anggota partai dan orang beriman. Bukankah ini baik? Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kau ingin membatasiku seperti ini, bahkan mengeluarkanku? Jika rakyat yang beragama saja sudah ketat diawasi, apalagi anggota partai? Hah? Siapa yang dipercayai oleh para pemimpin partai? Mereka percaya kepada Marx. Dan ketika mereka mati, mereka melapor pada Marx. Apa tindakan partai terhadap orang-orang beriman? Kita singkirkan mereka atau kita yang tersingkir. Kita tidak bisa hidup berdampingan. Kau sudah bergabung dengan partai. Tapi jika kau beragama, maka kau adalah musuh partai. Apakah itu cukup jelas bagimu? Hah? Direktur Lee, aku harus terima telepon ini. Halo? Ya, ini aku. Tuan Lin, tekadmu untuk tetap teguh dalam iman sungguh mengagumkan. Teguh dalam iman, dalam keadaan apapun sangat penting. Tanpa iman, apa kita masih manusia? Aku setuju denganmu. Tapi partai berniat melenyapkan semua kepercayaan beragama. Kau harus pertimbangkan ini dengan mantap. Kau harus memilih antara keanggotaan partai dan iman. Baik, ya aku mengerti. Baik. Ya. Tuan Lin, apa keputusanmu? Cepat, utarakan saja. Aku tidak mungkin menyerahkan imanku. Terserah kalian jika mau mengeluarkanku dari partai. Kau! Hei,
Partai Komunis sangat menentang agama dan membenci orang Kristen. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Aku orang beriman dan mencabut jabatanku. Aku harus siap untuk itu. Aku telah memuja-muja Partai Komunis selama ini. Aku turut memaksakan penggusuran dan menindas rakyat jelata. Aku juga telah berbuat jahat. Jika aku terus menjalani kehidupan memalukan ini dan mengikuti kejahatan PKT, ganjaran yang kuterima akan setimpal. Aku harus keluar dari organisasi iblis ini secepat mungkin. Hidup hanya diperoleh dengan mengikuti Tuhan. Tuhan meratapi masa depan manusia. Bersedih atas kejatuhan umat manusia. Dan merasakan kepedihan karena umat manusia selangkah demi selangkah berjalan menuju kerusakan dan jalur tanpa jalan kembali. Tak seorang pun berpikir arah mana yang akan dituju oleh umat manusia semacam ini yang telah menghancurkan hati Tuhan dan meninggalkan Dia untuk mencari si jahat. Justru karena alasan inilah mengapa tak seorang pun merasakan murka Tuhan? Mengapa tak seorang pun mencari cara untuk menyenangkan Tuhan? Atau berusaha untuk mendekat kepada Tuhan? Dan terlebih lagi, mengapa tak seorang pun berusaha mengetahui kesedihan dan kepedihan Tuhan? Bahkan setelah mendengar suara Tuhan, manusia tetap tinggal di jalannya sendiri, selalu menyimpang dari Tuhan. Menghindar dari kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, dan menjauhi kebenarannya. Lebih memilih menjual dirinya kepada iblis, musuh Tuhan. Dan adakah yang pernah memikirkan, jika manusia terus membandel, bagaimana Tuhan akan memperlakukan manusia yang telah menolaknya tanpa sedikit pun penyesalan? Tak seorang pun mengetahui bahwa alasan Tuhan memberi peringatan dan nasihat berulang-ulang adalah karena Dia telah mempersiapkan di tangannya malapetaka yang belum pernah ada sebelumnya, yang tidak akan tertahankan bagi daging dan jiwa manusia. Malapetaka ini bukan sekedar hukuman untuk daging, tetapi juga untuk jiwa. Setelah bekerja untuk pemerintah beberapa tahun ini, aku melihat sendiri betapa jahatnya kekuasaan Partai Komunis. Mereka tidak hanya menekan keras agama dan menganiaya orang beriman. Mereka juga merenggut hasil kerja keras rakyat, menindas rakyat jelata, dan bertindak semena-mena. Yang mereka lakukan jahat dan mengakibatkan berbagai bencana alam dan buatan. Iya. Aku benar-benar muak dengan sistem Partai Komunis. Semua bencana ini adalah akibat dari Partai Komunis yang melakukan begitu banyak kejahatan. Benar. Benar. Aku telah belajar arti kebenaran dan jalan yang benar melalui imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga melihat wajah setan PKT yang sebenarnya. Jika aku terus hidup di dalam sistem mereka, aku akan tenggelam makin dalam, tak akan bisa diselamatkan. Hanya dengan mengorbankan diri untuk Tuhan, aku bisa memperoleh kebenaran dan hidup. Amin. Jadi, aku akan meninggalkan Partai Komunis dan juga pekerjaan ini. Dan aku sudah memutuskan, aku tak akan mengeluh walau mereka menangkap dan memenjarakanku atau bahkan merenggut nyawaku.
Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup. Sudah sepatutnya aku persembahkan untuk Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tekad seperti ini diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mengikuti Kristus sama sekali tidak mudah. Jalan ini penuh bahaya dan kesulitan. Sulit untuk berjalan tanpa iman yang tulus. Memperoleh kebenaran berarti membayar harga yang mahal. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, ia yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan ia yang kehilangan nyawanya karena aku akan mendapatkannya. Ada firman Tuhan yang Maha Kuasa yang ingin kubacakan. Baiklah. Halaman 646. Yang telah kau warisi saat ini, melebihi yang diwarisi semua rasul dan nabi sebelumnya, dan bahkan lebih besar daripada yang diwarisi Musa dan Petrus. Berkat tidak bisa diperoleh dalam 1 atau 2 hari, tetapi melalui pengorbanan besar. Engkau harus memiliki kasih yang murni dan iman yang besar, dan banyak kebenaran yang Tuhan mau kau dapatkan. Engkau juga harus berpaling ke arah keadilan dengan teguh, dan kasihmu kepada Tuhan harus tak tergoyahkan. Engkau harus punya ketetapan hati, perubahan harus terjadi dalam watak hidupmu, kerusakanmu harus dipulihkan, engkau harus menerima semua pengaturan Tuhan tanpa mengeluh, dan engkau harus taat bahkan sampai mati. Inilah yang harus kau capai. Inilah tujuan akhir pekerjaan Tuhan, dan inilah yang Tuhan minta dari kelompok ini. Amin. Kita tidak bisa mengikuti Kristus tanpa iman yang tulus. Jika tidak rela menyerahkan hidup, kita akan goyah nantinya. Hanya orang yang mengejar kebenaran yang dapat berdiri teguh. Jika kita hanya mengakui Kristus tapi tidak mengikutinya, kita tidak akan pernah memperoleh hidup. Jika kita hanya mengakui Kristus tapi tidak mengikutinya, kita tak akan pernah memperoleh hidup. Iya, benar sekali. Itu keadaanku selama ini. Dulu aku puas hanya menghadiri pertemuan dan melakukan sedikit tugasku. Dan kupikir iman seperti itu sudah cukup baik. Itulah sebabnya aku tidak melihat kebenaran yang nyata setelah lama percaya. Iya. Buang-buang waktu saja. Sekarang waktunya sangat mendesak. Demi kebenaran hidup aku harus singkirkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Aku akan menjadi orang beragama. Benar. Benar. Orang yang hanya mengakui Tuhan tetapi tidak mengikutinya pasti akan dibuang dan disingkirkan olehnya. Iya. Pasti. Aku juga merasa waktu sangat berharga. Di akhir zaman, Tuhan datang dalam daging untuk bekerja, sepenuhnya menyelamatkan manusia dan membentuk sekelompok pemenang sebelum bencana tiba. Waktunya sangat singkat dan lalu akan lenyap. Tak ada yang penting selain mengejar kebenaran dan melakukan tugasku. Tepat. Aku teringat satu bagian firman Tuhan. Paragraf keempat, Tuhan mengendalikan nasib seluruh umat manusia. Tuhan mencari orang-orang yang merindukan penampakannya, yang dapat mendengar firman-Nya, yang tidak melupakan amanatnya dan mempersembahkan hati dan tubuh mereka kepadanya. Dia mencari orang-orang yang taat seperti orang yang lugu di hadapannya dan tidak menentangnya. Jika kau dapat mengabdikan diri kepada Tuhan tanpa dihalangi kuasa atau kekuatan apapun, Tuhan akan memandangmu dengan kemurahan dan akan melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Jika kau termasuk orang yang terkemuka, bereputasi tinggi, mempunyai banyak pengetahuan, memiliki harta yang melimpah, dan didukung oleh banyak orang, tetapi semuanya ini tidak menghalangimu untuk datang ke hadapan Tuhan untuk menerima panggilannya dan amanatnya, serta melakukan apa yang dimintanya darimu, maka semua yang kau lakukan akan menjadi tujuan yang paling bermakna di bumi dan upaya umat manusia yang paling benar. Amin. 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 Aku sering membaca bagian ini dan tiap hari sangat terinspirasi. Sekarang aku harus mengerahkan segenap upayaku untuk mengejar kebenaran dan melakukan tugasku untuk memperoleh kebenaran dan menerima perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Memiliki tekad dan iman seperti itu pasti merupakan berkat dari Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Apa? Kau akan melepas pekerjaanmu demi imanmu dan mewartakan Injil? Bagaimana kita akan hidup? Kumohon tenang dan dengarkan aku. Apa lagi yang perlu dikatakan? Dari awal aku tidak setuju kau menjadi religius. Tetapi aku melihat kau berubah setelah percaya kepada Tuhan. Kau makin sabar
dan merawat putri kita dengan lebih baik. Jadi aku tidak menghalangi jalanmu. Aku tak pernah berpikir kau akan berhenti kerja untuk mewartakan Injil. Bagaimana dengan penghidupan keluarga kita, ha? Apakah Injil lebih penting daripada menjalani hidup kita? Hei, kau benar tentang hal itu. Mewartakan Injil adalah perbuatan baik dan diingat oleh Tuhan. Membantu lebih banyak orang mendengar suara Tuhan dan berbalik kepadanya adalah sesuatu yang diberkati Tuhan. Aku selalu berbuat jahat dengan partai komunis, menindas kepercayaan beragama dan menentang Tuhan. Akan ada ganjaran, hukuman untuk hal seperti itu. Bukankah kau menuai apa yang kau tabur? Aku tak percaya apapun, hanya uang. Tak mungkin hidup tanpa uang. Memiliki uang adalah satu-satunya cara. Kau... Dasar bodoh, kau hanya tahu makan dan hanya peduli uang. Kau tidak mengerti apapun, hidupmu sia-sia. Kau... Banyak yang meninggal dalam bencana karena mereka tak percaya pada Tuhan. Apakah itu karena mereka tidak punya uang? Bukan. Itu karena mereka tidak beriman, tidak menempuh jalan yang benar, dan dihukum. Jika kau ikuti PKT dan hanya memikirkan kekayaan, apa kau akan selamat dari bencana? Ketika bencana datang, uang sebanyak apapun tak akan menolong. Namun bencana belum datang. Kau harus realistis. Kau telah membangun reputasi di tempat kerja dan penghasilanmu terjamin. Banyak orang berjuang untuk dapat pekerjaan di pemerintahan tapi tak berhasil. Namun kau memilikinya dan ingin melepaskannya begitu saja. Imanmu telah mengacaukan otakmu. Juru selamat kita telah datang. Jika kau masih menolak untuk percaya dan mengikuti Kristus, kaulah yang bingung, kaulah yang bodoh. Ketika bencana datang, kau akan meratap dan menggertakkan gigi. Bertahun-tahun, aku bekerja di pemerintahan. Tiap hari aku menentang hati nuraniku. Menindas rakyat jelata untuk PKT. Sambil memuja-muja mereka. Aku melakukan banyak hal keji. Jika tidak bertobat, aku pasti masuk neraka dan dihukum. Aku harus mengikuti Kristus akhir zaman. Melakukan tugasku adalah satu-satunya cara untuk mentahirkan diriku dari dosa. Dan untuk membalas kasih Tuhan kepadaku. Hanya itu jalan untuk membersihkan hati nurani dan terbebas dari mimpi burukku. Selain itu, mewartakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan harus dilakukan oleh orang beriman. Orang beriman macam apa yang tak mau bersaksi dan memuaskan Tuhan? Aku harus mengikuti Kristus dan melakukan tugasku apapun yang terjadi. Ini pilihanku. Jangan ikut campur. Aku tak mau ikut campur. Aku hanya ingin kau memikirkannya dengan matang. Lihat, kau telah dipindahkan ke Departemen Disipliner. Kau tidak lagi terlibat dalam penindasan rakyat oleh PKT. Pertahankan saja jabatanmu. Dan secara diam-diam percaya kepada Tuhan. Tak akan ada konflik. Kau benar-benar tidak mengerti. Apa menurutmu semua kejahatan yang kulakukan belum cukup? Kau... Aku telah melibatkan diri dalam cara-cara jahat PKT. Mengikuti mereka, melakukan hal-hal yang mengerikan. Aku pasti akan dihukum jika aku tidak bertobat. Aku telah berjumpa dengan Kristus akhir zaman. Ini kesempatan yang sangat bagus. Lihat saja Matius, murid Tuhan Yesus yang dulunya pemungut cukai. Pekerjaan itu bagus. Dia meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus sang juru selamat. Aku harus menjadi seperti Matius dan mengikuti Kristus akhir zaman. Hanya itu jalan untuk diselamatkan Tuhan. Aku tak peduli apa yang kau katakan. Aku akan menentangmu, berhenti dari pekerjaanmu. Aku sudah memilih. Aku akan berhenti entah kau setuju atau tidak. Kau... Bagaimana kita bisa hidup seperti ini?
Tuhan, aku bertekad untuk mengikutimu dan melakukan tugasku. Dan apapun yang menghalangi jalanku, aku akan mengikutimu sampai akhir dan tetap setia. Apa Mingce di sini? Iya, di dalam. Ming Lan, Mingce, Po Chian, Hai Mingce, apa benar kau akan berhenti dari pekerjaanmu? iya. Ya ampun, pekerjaanmu sangat bagus. Seseorang bergelar doktor atau sarjana belum tentu dapat pekerjaan ini. Bagaimana kau bisa berhenti begitu saja? dia benar. Apa yang kau pikirkan? Ming Lan, aku berada di posisi buruk karena pekerjaanku. Jika tak menghancurkan rumah orang, aku menekan kepercayaan beragama. Semua itu jahat. Itu penghinaan terhadap orang lain dan Tuhan. Jika terus mengikuti partai komunis, aku akan mendapat pembalasan dan dihukum. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Ya ampun Mingce, cara pandangmu keliru. Iya, benar. Pekerjaan apapun baik, selama kau pejabat yang memiliki otoritas. Benar. Kau punya reputasi. Itu menguntungkan kami juga. Kau Kau- tidak boleh melepaskan kedudukan yang begitu bagus. Iya, Kalian tidak perlu melanjutkan. Keputusanku bulat. Mingce, pikirkan seluruh keluarga kita. Karena jabatanmu di pemerintahan, kita semua diuntungkan dari kedudukanmu. Bagaimana hidup kita jika kau berhenti? Siapa yang bisa diandalkan jika perlu bantuan tambahan? Sudah bertahun-tahun aku cuti sakit, tapi aku masih mendapat gaji tanpa kerja. Bukankah itu karena kepala sekolah melihat statusmu? Apa ia akan tetap mempertahankanku jika kau tak punya jabatan di pemerintahan? Putra kami juga akan segera lulus. Kami berharap kau akan membantunya mencari pekerjaan. Benar. Kau hanya memikirkan imanmu sendiri. Kau harus memikirkan keluargamu. Ming Lan, kalian ingin selalu diuntungkan oleh jabatanku. Mengapa kau tidak pernah memikirkanku? Kau... Heh? Ya ampun, Mingce. Sebagai kakakmu, kumohon padamu. Aku akan berlutut ya. Hei, apa yang kau lakukan? Ayo, bangun, bangun. Berjanjilah kau tak akan berhenti. Bangun dulu, baru kita bisa bicara. Tiap orang memiliki kesulitan dalam hidup mereka. Kau hanya memikirkan dirimu. Apa kau tidak bisa memikirkanku? Kita harus ingat gambaran besarnya. Iman memengaruhi siklus hidup dan mati. Itu adalah pilihan hidup dan mati. Halo, Ming Shai, Ming Yu, Li Mingji, aku dengar kau akan berhenti bekerja demi agamamu. Apa yang kau pikirkan? Ming Shai, aku... Mingce sini. Aku mau bicara secara pribadi denganmu. Dulu kita miskin. Aku selalu bekerja, menabung untuk studimu agar kau sukses. Aku tidak menikah sampai usia 30-an. Semua kulakukan agar kau bisa di posisimu yang sekarang. Jadi kita bisa sejahtera sebagai satu keluarga. Tidak mudah bagimu mencapai posisimu pejabat pemerintah. Ini juga membantu kita semua. Namun sekarang, kau akan melepas pekerjaanmu agar kau bisa percaya Tuhan. Apa itu adil setelah semua pengorbananku? Ming Yu... Mingji, kau harus memikirkan seluruh keluarga ini. Mengerti? Bagaimana hidup istri dan putrimu jika kau berhenti? Ibu dan ayah juga sudah tua. Seluruh kebutuhan mereka perlu uang. Seluruh keluarga ini mengandalkanmu. Sebaliknya, kau menolak pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi. Apa kau bodoh? Apa percaya kepada Tuhan sungguh penting? Tentu saja. Ming Chai, Percuma kita Ming bicara Yu, seperti itu. apa kalian tahu di zaman apa kita hidup? Tuhan Yesus berkata, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberi umat manusia 2000 tahun untuk bertobat. Sekarang Sang Juru Selamat telah datang dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia. Ini kesempatan seumur hidup. Kesempatan ini akan hilang dalam sekejap mata. Tidak lama lagi, bencana akan menimpa kita. Kalian bukan orang beriman, jadi tidak bertobat pada Tuhan, malah mengejar uang dan kehidupan yang baik. Namun saat kau tertimpa bencana, penyesalan kalian terlambat.
Kalian tahu apa yang dikatakan Alkitab? Kemakmuran orang bebal akan membinasakan mereka. Sudah berkali-kali aku mewartakan Injil agar kalian juga percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Namun, kalian takut ditangkap partai komunis, kalian terus ikuti mereka. Itu adalah jalan menuju neraka dan pemusnahan. Sekarang kalian memaksaku ikut PKT juga. Apa kalian mau mencelakaiku? Kau? Mengapa kalian tidak bisa mengerti? Mingji, aku tahu percaya kepada Tuhan itu baik. Tetapi kita juga harus bertahan hidup. Iya benar. Selama berada di bumi ini, kita harus punya kehidupan yang baik. Itu realistis. Benar. Jika bencana ini benar-benar datang, tak ada yang mampu menghentikannya. Semua akan mati saat langit runtuh. Namun, langit belum runtuh kan? Ming Chai benar. Ming Chai, duduk sini dan kita bicara. Begini, PKT memberimu jabatan resmi dan gaji tinggi. Para pemimpinnya sangat menghargaimu. Asal kau bekerja dengan baik, pasti masa depanmu akan cerah. Iya benar. Jangan sampai kau menyerahkan hidupmu demi imanmu pada Tuhan. Benar. Bukankah itu merusak masa depanmu sendiri? Merusak masa depanku. Berbuat jahat dan dosa membuatku masuk neraka. Masa depan macam apa itu? Kau tahu orang macam apa yang ada dalam PKT? Mereka semua setan yang menentang Tuhan. Perbuatan mereka kejam, sangat mengerikan. Mereka semua akan terkutuk. Bencana makin besar setiap saat. Jika kalian tidak bertobat tetapi mengikuti PKT, kalian pasti akan jatuh ke dalam bencana dan dihukum. Apa kalian tidak bisa lihat keadaan sebenarnya? Aku belajar sedikit kebenaran dalam imanku beberapa tahun ini. Dan jelas bahwa jalan yang benar dalam hidup hanyalah beriman pada Tuhan. Kalian adalah keluargaku. Apa kalian tidak peduli kesejahteraanku? Apa kalian sangat ingin aku berjalan di jalan kejahatan PKT? Mingje, aku tidak tahu orang macam apa yang ada di PKT. Tapi aku melihat orang-orang beriman ditangkap satu persatu. Disiksa, dihukum, dan dipenjara. Keluarga mereka hancur, terpisah dari pasangan dan anak. Dan kau tetap... Sebenarnya apa yang kau kejar? Pao Chuan, Begini saja. Ia tak mau makan di meja makan. Ia mau makan di penjara. Jika kau tetap mewartakan Injil, cepat atau lambat kau pasti ditangkap dan dipenjara. Bahkan mungkin kehilangan hidupmu. Iya. Apa gunanya imanmu jika kau mati? Benar. Yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat. PKT sekarang berkuasa. Maka kita harus patuhi jika ingin terus hidup. Iya benar. kalian tidak beriman dan tidak baca firman Tuhan, tidak paham kebenaran, kalian tidak melihat dengan jelas. Alkitab berkata, sebagaimana manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali tetapi setelah itu dihakimi. Semua orang yang mengikuti partai komunis pasti akan masuk neraka. Sedangkan mereka yang beriman dan mengikuti Tuhan akan diberkati. Dan meskipun mati, mereka tidak akan dihukum di neraka. Kesudahan dan tujuan seseorang adalah yang terpenting. Bencana makin parah. Dan malapetaka yang datang akan menghajar sinaga merah yang sangat besar. Dan memperingatkan orang-orang agar segera bertobat kepada Tuhan dan menerima keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya mereka yang mengikuti Tuhan dan sungguh bertobat yang akan diselamatkan. Aku tidak akan ikut campur dalam keputusan kalian. Tapi aku pilih untuk beriman dan mengikuti Tuhan. Aku akan tetap di jalan ini walau berarti ditangkap dan dianiaya. Apa? Apa? Jangan menghalangi jalanku. Itu tidak akan ada gunanya. Jangan menghalangi jalanmu. Bagaimana bisa? Kau? Jika kau ditangkap dan dipenjara, kita semua akan terimbas. Iya.
Seorang guru di sekolah kami, Tuan Chen, dipecat setelah istrinya ditangkap karena ia orang beriman. Benar. Sekarang putranya tak bisa masuk ke universitas yang bagus. Apa yang dia pikirkan? Jika kau ditangkap karena imanmu, kami juga akan kehilangan pekerjaan. Benar. Putrimu dan juga keponakanmu takkan bisa masuk universitas atau menjadi pegawai negeri. Seluruh keluarga, tua dan muda akan menderita bersamamu. Iya. Apa kau tak bisa memikirkan orang lain? Iya, benar. Mingci, kau harus memikirkan kami juga. Bagaimana aku akan merawat putri kita jika kau dijebloskan ke penjara? Sekali lagi, kau tak boleh percaya kepada Tuhan. Cukup! Kalian tidak perlu membujukku lagi. Aku telah memilih jalan yang benar, jalan iman. Dan aku tidak akan menyerah. Jika kalian takut terpengaruh, maka sebaiknya kita berpisah. Li Mingji, kau sangat keras kepala. Tak ada harapan untukmu. Jadi tunggu saja PKT menjemputmu. Astaga. Dasar keras kepala. Kau benar-benar tidak ada harapan. Kau tidak tahu terima kasih. Mingce, bagaimana kau bisa begitu Ayo keras kita kepala? pulang. Mengemis tidak akan berhasil. Untuk apa Tidak ada dinasehati? harapan. Li Mingci, jika kau benar-benar mengundurkan diri, aku akan menceraikanmu. Kita akan berpisah. Tuhan, terima kasih karena telah menyelamatkanku dari belenggu iblis ini. Aku akan mengikutimu selamanya.